mau membaca tentang biografi singkat Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang itu adalah Raden Maulana Ibrahim, putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Lahir sekitar 1465 Masehi, wafatnya 1525 Masehi. Anggota Wali Songo, dikenal sebagai ulama, ahli fikih, tasawuf, seni, dan arsitektur. Berperan dalam penyebaran Islam di pesisir utara Jawa, yaitu ada Tuban, Rembang, Lamongan, Surabaya, Bawean, dan Madura. Guru dari Sunan Kalijogo dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu di skip dulu. Terus selanjutnya saya ingin membaca tentang biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Raden Maulana Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Lahir sekitar tahun 1465 Masehi. Ia merupakan anggota Wali Songo yang berperan penting dalam menyebarkan Islam di pesisir utara Jawa seperti Tuban, Rembang, dan Madura. Ia dikenal sebagai ulama yang juga menguasai seni, sastra, tasawuf, dan arsitektur. Beliau adalah guru dari Sunan Kalijogo. Terima kasih. Sunan Kalijogo. Dan nama Bonang memiliki beberapa asal-usul. Pertama, Babon Menang. Nama Bonang berasal dari akronomin Babon Menang, yang berarti induk yang menang, menggambarkan kemenangan utama dalam dakwah. Yang kedua, nama desa di Rembang. Nama Bonang diambil dari sebuah desa di Kabupaten Rembang, tempat persinggahan dan pusat dakwah Sunan Bonang. Yang ketiga, alat musik Bonang. Nama ini juga dikaitkan dengan alat musik tradisional Jawa bernama Bonang yang digunakan beliau dalam menyebarkan Islam melalui seni. Bungang, nama Bonang diyakini berasal dari sebuah bung-ang, yakni panggilan lain untuk ayahnya Sunan Ampel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bi Muhammad Rizky. Saya akan membacakan metode dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang berdakwah dengan cara yang lembut dan akulturatif. Ia menggunakan seni seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa untuk menyampaikan ajaran Islam. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Tembang atau Tombuati. Saya juga akan membacakan kisah inspiratif Sunan Bonang. 1. Mengubah Raden Said yang tadinya perampok menjadi Sunan Kalijaga. 2. Membuat perampok tak bisa bergerak dengan tembang. 3. Menyadarkan Brahmana Syakirti hingga masuk Islam. Nama saya Mulan Nurinjani. Hari ini saya akan menjelaskan perjalanan ilmu dari Sunan Bonang. Perjalanan ilmu Sunan Bonang dimulai pada usia 17 tahun. Sunan Bonang dan Raden Paku atau Sunan Giri diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk berangkat haji dan menimba ilmu di Mekah. Sebelum ke Mekah, mereka singgah di Samudra Pasifik dan belajar pada Sanketa Maula Iksha selama sekitar 3 tahun. Di sana, mereka juga sempat berguru pada para ulama dari berbagai negara. Sepulang dari Mekah, Sunan Bonang kembali ke Jawa dan mulai menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan khas yang lembut dan kultural. Dan warisan dari Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1125 Masehi. Setelah wafat, para muridnya saling menginginkan agar jasad beliau dimakamkan di tempat mereka masing-masing. Setelah melalui musyawarah, akhirnya jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Kampung Kembang Putih, Tuban. Hingga kini makamnya menjadi tempat jenazah yang ramai dikunjungi. Warisan dakwah beliau yang santun, penuh toleransi, dan mendepankan budaya lokal tetap menjadi teladan dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Ini adalah foto dari tempat di mana Sunan Bonang dimakamkan. Hingga saat ini
Makam tersebut sering sekali masih dikunjungi oleh banyak orang.